Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap kali saya mempunyai kesempatan untuk membersamai teman gue dalam suatu acara kayak gitu, saya selalu mengucap syukur alhamdulillah karena, gimana ya, kalau kita bisa berkumpul di sini semuanya teman-teman, ini sebenarnya adalah, bentuk dari karunia Allah gitu, di mana memang mungkin, ada banyak kayak gitu teman-teman yang, iklan kajian atau ada beberapa, ya gitulah, ada mungkin yang beberapa pernah lihat, promo dari temen gue kayak gitu, tapi hanya sedikit yang, bergabung di acara ini kayak gitu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah kayak gitu. Jadi ya saya selalu mengucap syukur karena berarti teman-teman yang ada di sini itu semuanya adalah teman-teman yang terpilih untuk, yang terpilih dari Allah gitu ya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat pada malam hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nuvi. Pastinya teman-teman sudah banyak yang tahu ya dan iya, karena saya sudah bergabung dari teman gue sejak zaman pertama kali kayak gitu. Jadi ya, pastinya teman-teman sudah banyak yang tahu saya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung, saya perkenalkan dulu apa sih teman gue. Nah, teman gue ini sebenarnya singkatan ya dari tim ngaji gue. Ngaji di sini, adalah maksudnya mengkaji. Mengkaji ilmu, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji, apa-apa ayat-ayat Allah kayak gitulah ya. Di mana di sini berisi kumpulan orang-orang yang memang ingin, berusaha kayak gitu, mengaktualisasi diri untuk menjadi, pribadi yang lebih baik dengan sebagai bentuk syukur kita gitulah ya kepada, Allah bahwa kita diciptakan di dunia ini itu memang ya ada gunanya gitu ya, nggak menemukan bumi doang. Oke, saya mulai ngaco. Baiklah, dan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dari 2 tahun berturut-turut, ini tahun ketiga, kita sudah mengadakan semacam Ramadan, Ramadan series, kegiatan Ramadan. Nah, dan kalau di 2021 itu ada pra-Ramadan dan Ramadan, kegiatan Ramadan. Lalu di 2022 tahun lalu itu ada kajian khusus Ramadan, tapi, lebih berfokus pada kisah sejarah. Dan pada tahun ini kita temanya itu Ramadan Shift, di mana ya ini adalah perjalanan Ramadan kita. Nah, yang namanya Ramadan sendiri itu kan kita mengalaminya 1 tahun sekali gitu ya dalam 1 bulan, dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Nah, jangan sampai momen-momen itu terlewatkan. Itulah kenapa kalau temen gue kembali hadir di sini itu untuk, membersamai gitu perjalanan Ramadan teman-teman supaya menjadi harapannya gitu ya, di tahun ini Ramadannya menjadi Ramadan terbaik. Nah, beberapa program yang kita tawarkan pada Ramadan Shift di tahun ini itu ada 2. Yang pertama yaitu booster class. Booster class ini adalah semacam sharing ilmu atau kajian, di mana berisi materi-materi yang akan dibawakan oleh pemateri dari pilihan teman gue yang, harapannya nanti bisa menjadi, bekal supaya Ramadan teman-teman itu menjadi Ramadan yang terbaik. Jadi ada yang pra-Ramadan, nanti ada di tanggal, hari ini ya, mulai tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, dan tanggal 21 itu khusus untuk akhwat. Eee, itu untuk materi pra-Ramadan, sementara materi Ramadannya nanti ada di tanggal 25 Maret, 1, dan 8 April. Dan ada materi pasca Ramadan nanti di tanggal 6 Mei insya Allah, kayak gitu. Jadi doakan saja ya teman-teman. Jadi semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang berkesan, bernilai di hadapan Allah, dan kita teman-teman pasti punya target-target gitu kan ya, semoga ya bisa tercapai. Nah, bentuk yang, salah satu media yang kita tawarkan juga itu adalah teman diskusi, di mana di sini teman-teman nanti bisa men-set Ramadan, set goals-nya Ramadan masing-masing, nanti kan akan dibentuk, dengan grup-grup kecil, di mana di grup-grup kecil itu berisi teman-teman yang akan saling menyemangati, sehingga goal Ramadannya itu bisa tercapai. Biasanya nih ya, biasanya Ramadan itu kita semangatnya di awal doang nih, pas udah di akhir-akhir gitu ya, udah loyo.
antara udah loyo atau udah ganti fokus. Padahal biasanya kalau di Ramadan akhir itu kan, kita jadi lebih, apa ya, semangat kayak gitu ya, Ramadannya mau, berakhir seharusnya. Tapi rata-rata itu antara jadi udah loyo karena capek atau salah fokus, fokusnya ke baju lebaran, kue lebaran, THR, dan sebagainya. Ya itu tidak bisa dipungkiri, saya pun kadang-kadang seperti itu, tapi harapannya meskipun kita ada fokus-fokus yang lain, ibadah kita justru semakin top chair, semakin mantap kayak gitu. Maka dari itu, perbekalan Ramadannya dimulai dari malam hari ini insya Allah kayak gitu. Nah, selanjutnya eh jadi ya nanti teman-teman akan insya Allah akan dibentuk dengan grup-grup kecil gitu ya. Jadi ya siap-siap saja nanti ada tim yang akan membagi kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman untuk pematerian pada malam hari ini itu yaitu meraih takwa di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu ultimate goal gitu ya. Ultimate goal di Ramadan itu adalah dengan yaitu meraih takwa. Ya, kalau kita ibadah doang kayak gitu, tapi ketakwaan kita tidak bertambah ya sia-sia jadinya. Apalagi kalau misalnya sampai Allah gak ridho, bilang dalik kayak gitu. Harapannya kitanya sebagai pribadi itu semakin bertakwa, takwa yang benar ya, bukan takwa teori. Dan Allah ridho kayak gitu. Sehingga Ramadan ini nggak jadi Ramadan yang ya seperti tahun-tahun sebelumnya lewat-lewat gitu aja. Semoga jadi Ramadan yang baik gitu. Nah, pemateri kita nanti adalah yang seperti teman-teman udah baca di poster, yaitu adalah Pak Ustadz Rudi Rajab. Ustadz Rudi Rajab sendiri buat teman-teman yang pernah mengikuti kelas OTW Nikah Series, ini tentunya sudah tahu ya dengan beliau, di mana beliau ini di OTW Nikah ini memang sebagai pemateri utama kita gitu. Nah, saat ini beliau gitu kesibukannya masih di yang kita kenalkan juga di sebelumnya, yaitu aktif sebagai pembina di SPN Al-Latif atau Sekolah Pranikah Al-Latif, sebagai pembina sekaligus founder ya beliau nih, sekaligus mengajar ngaji di Masjid Nurul Iman dan Madrasah Al-Haya. Mengaji yang dimaksud di sini itu adalah kajian Al-Quran dan diskusi Islam kayak gitu, jadi lebih luas ya. Nah, saat ini beliau sudah gabung belum ya? Karena tadi infonya masih di jalan, jadi mungkin belum bergabung. Nggak apa-apa, gitu. Ya udah, kita sambil menunggu ya, teman-teman. Saya infokan lagi, jadi untuk kelas pra-Ramadan, nanti akan ada 4 kali pertemuan. Untuk yang akhwat, untuk yang ikhwan 3 cukup, tapi kalau misalnya mau ikut yang kelas Women Series khusus tanggal 21, boleh. Gitu. Nah, untuk kelas Ramadannya juga ada 3 pertemuan, dan untuk kelas pasca Ramadan itu nanti di 1 kali aja kayak gitu. Jadi kita mau mengambil ibroh lah hikmah dari Ramadan yang sudah kita jalani kayak gitu. Oke, ini benar kan beliau pemateri belum bergabung? Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita sambil menunggu. Teman-teman boleh ya yang belum open cam, boleh open cam, pakai background yang dikasih dari temen gue biar kita kelihatan, biar lucu, ada backgroundnya bareng. Gitu. Ya, jadi teman-teman dari mana aja nih? Dari tadi? Oh ya, oke. Nah, saya mau infoin apa lagi ya? Oh ya teman-teman, nanti di waktu pematerian atau setelah pematerian gitu ya, nanti bakal ada kita meminta survei ya teman-teman, feedback kayak gitu. Jadi diharapkan teman-teman membuat feedback untuk perbaikan kita, dan terserah sih feedbacknya bisa buat kita, buat teman gue, atau buat pematerinya juga boleh. Buat saya juga boleh, tapi itu hanya tambahan ya teman-teman. Lebih utama ke teman gue aja atau ke pemateri begitu. Nah, kami juga membuka gitu ya teman-teman yang ingin memberikan infaknya kayak gitu untuk operasional di temen gue, karena untuk kebutuhan acara yang kita khusus di sini juga kita ada beberapa
dana operasional yang kita perlukan. Jadi teman-teman boleh kalau misalnya ada kelebihan harta, nggak harus kelebihan sih, kalau mau menyisihkan boleh sekali nanti bisa ngehubungin ke CP yang ada di poster ya, yaitu ada Kak Dewi sama Kak Rido, sesuai dengan nomor yang ada di poster gitu. Ini aku nggak terlalu ngecek, kalau misalnya pematerinya sudah gabung tolong kasih info ya guys. Saya coba hubungin pematerinya dulu, tadi infonya kan masih di jalan soalnya. Oke. Oh ya teman-teman, jadi saya mendapatkan info dari pematerinya. Untuk materi kali ini itu mungkin pematerinya nggak akan terlalu memberikan pemaparan yang terlalu panjang kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan banyak diskusi. Jadi dipersilakan ya buat teman-teman untuk bertanya. Intinya gini teman-teman, kita itu maunya itu Ramadan kali ini itu menjadi Ramadan yang terbaik tahun ini gitu ya. Jadi diharapkan ya untuk mempersiapkan segalanya, mari kita bersama maksimalkan dengan mengkaji bersama, memperbanyak ilmu persiapan kita gitu ya, supaya jadi Ramadan yang terbaik. Ini jadi nanti banyak diskusi kalau infonya dari pemateri ya. Sudah menjawab oke. Berarti oke. Saya jelasin lagi ya teman-teman, kalau yang jadi di sini ada 2 program di Ramadan Ship itu, ada booster class yang berisi kelas-kelas untuk kita menambah ilmu, dan yang kedua ada teman diskusi. Jadi teman diskusi di sini, saya ulangi lagi, ini adalah grup-grup kecil di mana nanti berupa grup kecil di mana nanti teman-teman di sini akan saling menyemangati, mensupport kayak gitu. Di dalam grup itu teman-teman itu akan membuat self goal-nya masing-masing. Jadi secara pribadi aja, dan teman-teman yang ada di grup itu akan saling menyemangati, saling mensupport bagaimana teknisnya nanti bisa diserahkan ke masing-masing supaya target Ramadannya itu tercapai. Biasanya kan orang yang punya target Ramadan macam-macam ya, ada yang pengen khatam Quran 3 kali, ada yang pengen apa namanya puasanya full, harusnya sih itu nggak jadi target ya. Terus ada yang macam-macam lah. Nah, diharapkan, teman-teman itu bisa tercapai. Alhamdulillah hari ini pemateri kita sudah bergabung, yaitu ada Pak Ustadz Rudi. Nah, pada Pak Ustadz dipersilakan langsung saja, karena saya sudah panjang lebar openingnya. Takut teman-teman bosan mendengar suara saya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menakdirkan kebaikan pada hari ini kepada kita. Dialah zat yang maha menggenggam segala kekuasaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Beliaulah sebagai uswah, bahkan sebagai qudwah, yang telah mengajarkan kepada kita yang ikhlas dalam hidupnya untuk menyampaikan sebagai Rasul, membawa kerisalahan untuk kita semua. Semoga salat juga tersampaikan kepada keluarganya, sahabat, kepada tabi'in,
Begitupun pada kita sebagai umat di akhir zaman. Untuk pada kali ini kita membahas tentang bagaimana menyambut Ramadan yang luar biasa. Kalau di Al-Quran sudah hafal ya ayatnya sampai kita hafal dengan hadis-hadisnya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 108. Beberapa hal yang harus kita pahami dari Ramadan. Ramadan adalah diperumpamakan tamu karena ada kalimat marhaban ya Ramadan. Di beberapa daerah, di daerah saya di pelosok, bahkan ada doa menyambut bulan suci Ramadan sejak bulan Rajab. Bahkan mereka berdoa menzikirkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Kenapa Ramadan dianggap tamu kan di kalimatnya adalah marhaban. Marhaban itu selamat datang. Seolah-olah Ramadan adalah makhluk hidup yang si tuan rumah kita ya dan yang lainnya menjadikan Ramadan adalah tamu agung. Kalau ada marhaban berarti menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, menyiapkan biaya, menyiapkan segalanya, menguras, bahkan mempersiapkan seluruhnya untuk tamu agung. Kalau diperumpamakan, dia adalah tamu kehormatan kalau saya ngerasain melebihi tokoh agama misalkan ada kiai atau guru saya mau hadir di beberapa harinya, bahkan sebulan sebelumnya ya kita udah mulai siap-siap karena mau kedatangan Pak Kiai ke rumah. Ramadan lebih daripada itu mungkin. Kalau kita pahami Ramadan hanya beberapa hari lagi, sekitar 20 harian lagi. Dan di situ bagi mereka yang mengharapkan kehadirannya, bagi mereka yang memuliakan Ramadan, maka mereka campur aduk ya perasaannya, berdebar-debar. Rasa was-was, kekhawatiran tidak bisa menyambut dan memuaskan ketika tamu itu datang. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut tamu tersebut? Anda yang datang itu adalah tadi orang ulama besar, bahkan tokoh nasional. Mungkin kita sudah beberapa hari sudah menyiapkan beberapa strategi, bahkan membuat tim panitia bagaimana penyambutannya, kebersihan dan dekorasi mungkin dan sebagainya. Kalau itu adalah tamu agung, butuh biaya besar pastinya untuk menyambut, seolah kalau seumpama kita nanti ada tamu masak tuh bisa jadi kalau kita biasanya masak sendiri itu kayaknya beli deh karena waktunya amat sangat berharga dibandingkan saya harus masak meninggalkan tamu, mendingan saya menghadapi tamu dan makanannya beli lewat online misalkan dan sebagainya. Lalu berarti biayanya lebih besar pastinya. Karena tamu agung tersebut bagi orang yang beriman tidak akan disikapi biasa-biasa saja. Bisa jadi kita adalah praktisi bagi menghadapi Ramadan. Karena beda dengan zaman Rasulullah. Rasulullah itu bertemu dengan Ramadan itu zaman Rasulullah mungkin ada yang beberapa hari, ada yang baru masuk Islam dan sebagainya. Kalau kita kan sudah amat sangat sering ya, amat sangat sering menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau dicek di sini mungkin nggak ada alap kan, nggak ada anak-anak yang hanya beberapa baru
Ini kali pertama mungkin menghadapi Ramadan. Sehingga Ramadan itu adalah bagi kita adalah sebagai praktisinya yang luar biasa. Mayoritas semuanya udah bertahun-tahun nggak sekali dua kali menghadapi Ramadan. Memang agak kesulitan atau susah sebagai praktisi kalau memang menganggap saya sudah piawai menghadapi, saya udah biasa menghadapi Ramadan. Jadi kesannya seperti biasa-biasa. Jadi itu bisa jadi apa? Bisa bisa merugikan kita ketika kita sudah memahami bahwa Ramadan hanyalah bulan yang akan datang dan itu adalah diperlakukan seperti rutinitas, biasa aja gitu. Kalau di kaidah ulama kan ada kalimat kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya interaksi bisa mematikan sensitivitas. Kalau kita contohnya saya ya, kalau di bulan Idul Adha itu jual hewan kurban ya, domba. Awal ngerasa bau, tapi bisa jadi 1 menit sampai 15 menit mungkin agak belum terbiasa. Tapi udah setengah jam, udah 1 jam, kita akan terbiasa dengan rasa bau itu dan biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Nah, itu kalau kita sering interaksi dengan rasa bau tersebut, bisa jadi pas keluar dari sana kok beda gitu. Terus kalau balik lagi, inilah yang memang biasanya kita ketemukan. Nah, sama seperti Ramadan, bahayanya kalau kita merasakan sama menghadapi Ramadan tuh lama-kelamaan malah jadi biasa gitu. Gitu kan, malam pertama kita semangat banget siapin sahurnya, siapin bukanya, tarawehnya juga full, ke masjid gitu. Kalau yang ikhwan, yang akhwat juga tarawehnya benar-benar diawali waktu ba'da isya gitu, nggak diakhir-akhirkan. Nah itu awal-awal tuh kan gitu. Tapi karena kita sering interaksi di bulan Ramadan, bahayanya kita turunnya frekuensi kualitas penghambaan atau ibadah di bulan Ramadan. Padahal di setiap detiknya, di setiap helaan nafasnya, Ramadan itu adalah tasbih. Kan kenapa ya ada orang yang ketika ketemu Ramadan biasa aja. Kita ilustrasikan gini ya. Di sini kan ada yang udah ke Mekah ya. Apa reaksi ketika ketemu dengan melihat Masjidil Haram? Pasti rasa haru, minimal meneteskan air mata. Karena kerinduan, karena harapan. Tapi lama-kelamaan bisa jadi awalnya sampai larut malam, bahkan tengah malam jam 3 udah mulai datang lagi ke Masjidil Haram, bahkan ada yang sampai nginep. Itu kalau udah hari keempat udah beda lagi. Antara di Masjidil Haram sama di hotel tuh kadang 50-50 lah, setengah-setengah sama. Lama-kelamaan ke Masjidil Haram tuh hanya sehari sekali sih. Bisa jadi tuh. Sampai pulangnya gitu, sampai pulangnya umroh atau pulangnya haji. Kan sayang ya, sayang kalau itu adalah tadi hal karena sering interaksi akhirnya berkuranglah atau mematikannya sensitivitas. Kalau di ulama bilang kan kasratul misas tumitul ihsas. Itu kenapa? Karena memang ya tadi itu yang harus diantisipasi, itu yang harus dijaga oleh kita. Kalau bahkan nggak ada hari lagi, kalau di hari-hari terakhir saya kan ngerasain tadi macet ya, nanti Ramadan menjelang Lebaran, macet lagi. Apa yang kita harus antisipasi? Kalau memang bagi di sini yang para asatidz, para pengajar, jadwal jangan orang Sunda jangan ngaruh ke siku. Kalau artinya jangan ambil semua jadwal-jadwal karena kita seolah-olah bisa kekejar. Nah, kalau online oke, tapi kalau dulu ya, kalau saya alami jadwal ke sini keambil, sana ambil. Itu bisa jadi masalah waktu, jeda waktu, pergeseran waktu. Kita habis dengan kegiatan bertemu dengan orang-orang dibandingkan kita lebih banyak bertemu dengan Allah. Apalagi yang di sini para asatidz, para ustadz atau ustazah di jadwal benar-benar. Kalau mau sedekah juga dijadwal kepada siapa yang harus kita sedekahi. Jadi jangan sampai, maaf ya, kalau saya bukan tidak setuju dengan ada sahur on the road. Sayang
daripada kita harus jalan-jalan ngebagiin makanan, kenapa nggak bisa diotomatiskan, misalkan lewat, karena sekarang ada aplikasi pengiriman lewat online kan, gitu maksudnya lewat aplikasi. Itu lebih lebih efektif dibandingkan kita harus keliling sampai subuh, bahkan sholat tarawihnya enggak. Sejak sholat isya ngebagiin makanan sampai adzan subuh, kita kadang makan di jalan. Itu juga harus maksudnya kita mengefektifkan, bukan nggak boleh, tapi karena ini waktunya nggak lama gitu, dan ini adalah latihan yang sayang lah selama kita udah di Ramadan, karena ancaman dari Rasul sampai bilang gini, celakalah bagi mereka, bagi rijal, bagi seseorang yang ketika meninggalkan Ramadan itu nggak dapat ampunan dari Allah. Kok dapat ampunan? Kenapa harus banyak istighfar ketika di bulan Ramadan? Istighfar di sini bukan hanya kalimat astagfirullah saja, tapi ampunan di sini kan ada dua kalimat yang semirip tapi beda makna. Yang pertama ampunan, yang kedua maaf. Kalau ampunan itu atau astagfirullahum itu dicabut dosa-dosa kita sampai sama akar-akarnya. Wa'fu anhum atau memaafkan itu ditumpuk dengan kebaikan-kebaikan. Sayang kalau kita nggak dapat ampunan dan maaf dari Allah ketika di bulan Ramadan. Mungkin itulah yang harus dipersiapkan, dan sudah dipersiapkan juga oleh panitia, ada tayangan video yang akan kita simak sama-sama. Terima kasih Teh, silakan. Baik, terima kasih alhamdulillah Pak Rudi. Selanjutnya ada tayangan video. Silakan diamati bersama ya teman-teman. Suaranya keluar nggak ya? Nggak keluar. Oh, baiklah. Jadi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Udah kedengeran belum? Udah, diulang aja, Sis. Baiklah. Kok suaranya hilang ya? Hilang lagi suaranya, Kak. Semuanya gitu? Iya. Ya. Oke. Baiklah. Mari teman-teman kita doakan. Biasa ya yang namanya online. Suka aja ada gitu ya. Masalah teknis. Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana?
Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah, nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah begitu juga, kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, musafnya kita lupa ada di mana. Di mana musaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan nggak bisa 5-10 menit. Akhirnya taraweh lewat, isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah 1 Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan.
Alhamdulillah. Ini lanjut ke ini aja ya Pak, diskusi ya Pak? Ya, boleh. Oke. Alhamdulillah ya, videonya sangat menarik sekali. Saya banyak ketawa dan berasa sedikit kesindir ya. Banyak malah. Bukan sih, berasa saya itu lagi ngomongin saya. Ya, baiklah. Jadi ya cukup ini ya teman-teman. Oke, cukup jelas lah ya. Sekarang kita buka sesi diskusinya ya teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau mau angkat tangan dulu juga boleh. Oh, itu komennya banyak, berasa telat banget. Wait, teman-teman, ini masih Hamin 20 atau Hamin 19 ya, saya lupa. Masih ada kesempatan sepanjang itu untuk pemanasan ya. Ayo kita pemanasan. Alhamdulillah kita dapat materinya sekarang, videonya. Silakan yang mau bertanya, langsung aja. Oke, kalau belum ada saya awali dulu deh. Pak, saya mau nanya, itu kan biasanya gimana sih kalau kita itu ukurannya gitu, menjalankan Ramadan itu dengan maksimal kayak gitu. Apakah dari perasaan kita saja cukup? Kayaknya sih ini udah maksimal kayak gitu. Atau ada ukuran atau indikator lain? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau indikator, ini kan ini dari awal di keberangkatan nih menyebut dari rasa juga akan terukur. Kalau hari ini kita nggak pernah ngerasain rindu sama Ramadan, sama tadi kenapa ada orang yang ketika datang ketemu Baitullah di Mekah itu nggak netesin air mata sedikit pun. Kenapa? Karena masalah iman. Ada sesuatu dari keimanannya. Dari apa sih? Bisa jadi dari maksiat-maksiat yang belum ditobati. Kenapa? Karena yang menghambat hari ini dan kedepannya kita akan beribadah. Kenapa kita nggak ngerasain rindu? Kenapa kita nggak ngerasain keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang harus disiapkan? Itu masalahnya iman. Bisa jadi masalahnya adalah terlalu banyaknya kita maksiat. Harus diperbanyak istighfar. Kenapa? Karena dari sekian juta orang di Indonesia, bahkan disebut saja Jawa Barat dan Jakarta, hanya beberapa orang yang segelintir orang yang dia sadar pada hari ini harus mempersiapkannya. Dan pada hari ini dia menangisi dan dia akan meratapi, kenapa ya saya baru hari ini dapatnya gitu. Padahal masih ada 20 hari lagi loh. Ada yang bilang begini, apa sih, biasa aja kali, kan Ramadan kan biasa, karena kita juga puasa. Kenapa harus istighfar? Kan itu kita nggak maksiat, kita ibadah loh sama Allah kan gitu. Karena ada maksiat di dalam dirinya, karena ada dosa di dalam dirinya yang belum ditobati, sehingga kepekaan dalam dirinya bagaimana kan kalau di Al-Quran ada wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatul iman. Jadi ciri orang beriman itu dia bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia bertambah keimanannya. Karena ada yang biasa aja, kayak ngapalin anak-anak ya. Kenapa ada ada tuan rumah yang ketika ada tamu agung dia biasa-biasa aja. Mungkin dia nggak paham siapa tamunya. Nah tadi, jadi kita harus pahami, harus belajar dulu apa itu Ramadan. Kalau punya bukunya, misalkan buku sepanjang masa hafalin tuh, baca lagi deh kan gitu, buku-buku panduan Ramadan. Bisa jadi tahu atau kenapa ya ada tuan rumah nggak menyambut atau nggak mempersiapkan tamu agung, karena bisa jadi dia anak-anak nggak tahu apa-apa gitu, dan sebagainya, atau dia hilang ingatan. Karena dia hilang ingatan, dia ada gangguan jiwa, kena mental, akhirnya dia cuek aja, ada tamu agung biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang paham itu siapa yang hadir, maka dia akan mempersiapkan. Kita lihat aja ya, begini, dari setiap nafasnya saja jadi tasbih, setiap doanya Allah kabulkan,
Setiap sedekahnya Allah lipat gandakan. Setiap sholat sunnahnya menjadi sholat wajib. Setiap sholat wajibnya dikalikan menjadi 100 kali lipat. Betapa luar biasanya Allah menyiapkan bulan Ramadan dari 11 bulan yang harus kita latih. Di 1 bulan itu kita sedang olimpiade. Di 1 bulan itu kita akan menghadapi ini isinya kita training centernya mungkin hanya 20 hari lagi, tapi kita harus benar-benar punya karantina. Kita harus punya sampai kalau atlet itu ada wismanya gitu. Nah kemana-mana di situ buat tiap hari latihan, tiap subuh, pada subuh dia latihan sampai malam, dia tidur bangun lagi dan sebagainya. Itu latihan untuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Siapa yang dapat? Nah, nanti kita lihat di ujung. Karena ada ujungnya itu hari Idul Fitri ya. Kemenangan di hari Idul Fitri. Dengan takbir kemenangan dia menghadapi Ramadan. Rasulullah dulu, zaman Rasulullah, perang itu selalu Ramadan. Dan itu strateginya dan mereka nggak batal, mereka puasa. Dan selalu dimenangkan oleh Islam. Kenapa dulu Islam pernah kalah di Uhud? Karena ada oknum yang tidak memahami dan tidak menjalankan aturannya. Karena dia tidak punya keimanan. Karena dia nggak takut sama Allah. Nah bisa jadi tim kita, kalau kita punya tim, di keluarga nih, suami istri, nggak sepakat nih, bahwa ini adalah syahrul jihad. Adalah waktunya kita berjuang, saling mendukung. Ayo dong, kan gitu. Kalau kita bangun, ketiduran, sampai, Masya Allah ya, kalau saya lihat, beberapa santri saya jadi teringat di bulan Ramadan kemarin sampai tidurnya di sajadah, kasurnya tuh nggak pernah dia tidurin karena aktivitasnya tuh luar biasa sampai ketiduran dia bilang astagfirullah ketika dia terbangun astagfirullah kalimat ucapan. Kenapa? Kan saya tertidur dengan waktu malam yang panjang, saya harapan mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan luar biasa kemuliaan di malam. Karena kemuliaan kenapa disebut Ramadan di bulan mulia? Karena itu diturunkan Al-Quran. Kenapa yang disandingkan dengan Al-Quran selalu mulia? Nabi yang paling mulia mendapatkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Karena dia disandingkan yang mendapatkan Al-Quran. Malaikat yang memberikan dan menurunkan wahyu dalam Al-Quran, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, pada hari ini kita mempersiapkan dekat sama Al-Quran adalah kita mempersiapkan kemuliaan kita di hadapan Allah. Jadi indikatornya apa? Kalau kita hanya perasaan, ada indikator hukum fikih nantinya. Jangan sampai di Ramadan baru kita tahu atau mengkaji tentang fikih-fikihnya. Hari ini kalian masih ada waktu, mungkin di kajian-kajian selanjutnya akan ada persiapan bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai hari H. Hari pertama kita udah maksimal mengantisipasi. Bahkan kalau yang di sini sering olahraga jangan diturunin ritmenya. Kalau memang olahraganya bisa nge-gym, dia dipersiapkan karena nanti di Ramadan pasti nge-gymnya di sore hari, nggak bisa pagi-pagi karena kehausan dan sebagainya. Kalau ulama mengatakan itu makruh, ya lebih baik dihindari. Kenapa? Nanti rasa hausnya akan menggoda atau mengganggu kepada aktivitas ibadah yang lain. Tapi bukan berarti tidak olahraga. Nah, kalau yang nggak pernah olahraga ya minimal. Gitu. Ini jalan-jalan nih pagi-pagi. Kalau saya nganterin anak-anak jalan kaki, itu balik lagi. Kadang kalau lagi airnya nggak ada, ngangkatin air dari mana gitu, masjid yang airnya kekurangan ngangkatin air. Lumayan tuh, itu ada geraknya. Nanti kalau Ramadan, apalagi aktivitas yang banyak, perut kosong itu bisa jadi banyak yang sakit. Nauzubillah dari kita berlindung kepada Allah. Karena ini adalah anugerah dari Allah. Kalau orang yang bisa menjalani Ramadan ini yang dengan baik-baik itu adalah anugerah dari Allah. Karena ada banyak orang lain ketika satu Ramadan atau menjelang Ramadan dia sakit amat. Ada juga yang perempuan yang luar biasa ketika diuji oleh Allah datanglah head gitu. Nanti kan harus dipikirin lagi nih ibadah apa yang kalau ketika head tapi pahalanya sama. Gak mungkin kita dapat pahala tahajud atau tarawih kalau memang kita nggak pernah tarawih. Kenapa? Karena memang orang yang sedang head bisa mendapatkan pahala yang sama kalau dia sudah terbiasa sebelumnya. Jadi diamnya dia nggak ibadah tarawih dan tadarus, dia akan mendapatkan pahala sama seperti hari-hari sebelumnya. Nah tadi kalau pertanyaan indikator tadi harus dipahami dulu dari
masalah fikih, bukan salah satunya. Bukan hanya itu saja. Kalau bermaaf-maafan, mulai dari sekarang dicicil, kalau bisa dimaksimalin. Jangan ada yang kelewat. Orang yang kena kita kenal, nggak boleh di hati kita masih ada dengki. Kenapa? Karena itu bisa jadi hal yang akan membantu ibadah kita menjadi lebih baik. Hubungan kita dengan Allah menjadi lebih bersih. Dengan hati yang bersih, dengan fisik yang bersih, dengan perjalanan yang luar biasa, yang insya Allah akan bantu. Kalau di ayat yang lain banyak yang menjelaskan main haitsu la yahtasib. Kalau kita tawakal sama Allah, bahwa hasbuh, maka Allah akan penuhi dengan. Nah, proses dari hati juga harus dipersiapkan. Nanti sesama teman dari yang di sini yang kenal sebelumnya dari saya dulu, mohon maaf kalau ada yang pernah kenal, kalau saya pernah ada salah penyampaiannya, itu mohon dimaafkan, karena kita akan bertemu dengan Ramadan harus dalam keadaan tidak ada cacat, permasalahan, atau sakit hati atau dengki dan sebagainya, harus di-clearkan sekarang. Mungkin itu teh jadi apa ya, tolak ukurnya dari fikih, dari hati juga. Jadi rasanya itu bukan rasa kayaknya sih saya udah maksimal, nggak gitu. Justru dari persiapan udah kelihatan. Masih kalau 2 hari kita nggak kuat nih sholat malam, sakit juntai gitu, tepar, itu berarti kalau apalagi di bulan Ramadan tuh. Nah, makanya harus dilatih sekarang. Bangun, cepet-cepet bangun. Alarm bener-bener harus kerjasamanya kalau satu kosan atau satu rumah dengan keluarga, yuk bangunin saya bangun saya gitu. Itu harus benar-benar kerjasama. Oke. Karena kita menghadapi musuh yang besar nanti, olimpiade yang besar, lawan yang besar, di Fastabiqul Khairat nanti kita harus sudah on fire, begitu teh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan saya yang selanjutnya ya, tadi Pak Ustadz sudah, saya yang selanjutnya teman-teman, buat yang kenal saya ataupun yang tidak kenal, kalau nggak suka ada yang mengganjal, saya minta maaf ya. Saya minta maaf nih. Mohon maaf, supaya ya semoga itu bisa dengan teman-teman memaafkan kesalahan saya. Semoga itu bisa melancarkan ibadah saya dan ibadah teman-teman semua ya di bulan Ramadan nanti. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada di kolom chat ya Pak. Ustadz mau nanya, kan dalam Al-Baqarah 183 diwajibkan berpuasa bla 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 agar kamu bertakwa. Oh iya. Diwajibkan berpuasa agar kamu bertakwa. Sebenarnya pengertian takwa ini apa? Supaya lebih tergambar apa yang sedang kita raih selama Ramadan dan bisa berlanjut setelah Ramadan berlalu. Oke, saya menjelaskan takwa keseluruhan ya, jadi bukan hanya di Ramadan. Kalau dari Ramadan itu ada penjelasan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau pengen dapat ridho Allah itu harus faqih dulu, harus paham. Itu sebenarnya hadisnya diawali dengan hadis dari Arba'in ya, hadis yang termasyhur, dan itu hadisnya muttafaqun alaih. Para ahli hadis Bukhari dan Muslim sepakat itu adalah Ini Ustadz diem atau suaranya nggak muncul ya? Karena atau saya aja. Ini saya nggak dengar sih suaranya Pak Ustadz. Yang lain dengar nggak? Nggak kedengeran, Teh. Ya, nggak kedengerannya. Atau mungkin lagi di mute ya? Mungkin sinyal ya. Oke, maaf tadi sinyal. Oh iya, baik Pak.
lanjut aja. Tadi itu penjelasan dari taat ya, dari qanaah, terima Allah yang berikan kontrol iradahnya Allah terima. Waro itu menjaga dari makanan, dari kata-kata, pandangan, bahkan pergaulan itu harus dijaga. Iyanya itu ya. Menjaga dari makanan, pergaulan, lalu suaranya hilang. Sampai menjaga dari makanan, pergaulan ya Pak. Baiklah. Ya saya sudah diinfoin sebelumnya sih memang ya teman-teman bahwa memang sinyalnya beliau Ustaz Rudi itu kadang-kadang ada hilang. Nah, Maaf ya. nggak apa-apa. Ya Pak, lanjut. Iyanya adalah yakin. Gitu. Jadi kalau secara per huruf begitu. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Takwa itu makom tertinggi. Bagaimana kita mendapatkan makom takwa itu dengan berproses, pasti tidak ada mendapatkan makom takwa kalau tidak didasari iman dan Islam gitu. Karena iman dan Islam adalah langkah start bagaimana kita bisa menjadi takwa. Kalimatnya di ayat itu ya ayyuhallazina amanu. Jadi pertama yang disuruh adalah orang yang beriman, bukannya ayuhan nas. Yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Puasa itu proses ternyata. Karena kalau di Al-Quran ada kalimat iman, pasti ada amal yang harus dilakukan. Nah, amal yang dilakukan di sana ada berpuasa. La'alakum tattaqun itu makom supaya bertakwa. Nah, di situ ada banyak orang yang mendapatkan takwa. Harapannya semoga kita tadi mendapatkan di bulan Ramadan ini adalah Al-Quran yang terbaik dan di kedepannya juga akan lebih baik menghadapi bulan takwa ini. Nah, jadi apa itu takwa tadi? Takwa itu sudah jelas ini. Nah, itu taat, komnya qanaah, wanya waro, dia ada yakin. Gitu. Enggak dilanjut. Ya, alhamdulillah. Semoga menjawab ya tadi tanyanya dari Susnalma. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Punten, ada nggak tips Ramadan buat yang di Ramadannya lagi survei atau jaga malam pas lagi bulan Ramadan? Oh iya, ini teman kita yang bertanya memang lagi sering banget ke lapangan, jadi mungkin merasa kurang maksimal. Gimana? Tipsnya itu Allah memberikan kesempatan. Jadi jangan diukur hanya sholat saja. Kalau sholat tarawih itu sunnah hukumnya, tapi ada aktivitas malam kalau kita baca di surat Al-Muzammil 1-10 itu jelas detail sampai waktu malamnya memang bukan hanya sholat saja, dia berzikir sama Allah, dia berdoa sama Allah, dia membaca Al-Quran dekat sama Al-Quran sehingga dapat kaulan layyinan, kalimat yang berat, sehingga besoknya pagi-paginya harus aktivitas yang panjang. Kalau dia shiftnya malam, aktivitasnya banyak malam, bukan berarti di siang harinya banyak tidur. Kenapa nggak sebanding? Kalau misalkan kita tidur biasanya malamnya itu 5 jam, itu siang kadang nggak kurang dari 5 jam. Karena kita banyak aktivitas dan sebagainya. Nah, hindari jam-jam yang apa ya, keteledoran kita di jam-jam yang luar biasa yang Allah pilih. Misalkan waktu sahar 30 menit sebelum azan, itu makbulnya doa-doa kita. Antara azan dan iqomat, antara ketika hujan. Nah, malamnya itu pasti dikabulkan. Karena di Ramadan itu semuanya doanya dikabul. Nah, banyaklah doa. Referensi doa-doanya jangan pendek. Doa-doanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika naik haji begitu juga, ketika umroh doanya itu saja kan gitu. Bukan nggak boleh, tapi sayang ketika semua ajuan proposal, ajuan-ajuan itu Allah ACC gitu. Ada 3 kriteria ketika diijabah sama Allah. Ada cash langsung, ada kredit nanti beberapa saat muda, atau deposit nanti. Kalau diijabahnya itu setelah meninggal baru dikasih di surga. Nah, ada 3 kriteria doa itu kita harus yakin. Udu astajib lakum, berdoalah kamu maka aku kabulkan. Nah, jadi ngapain nih Pak kalau saya aktivitasnya? Jangan tinggalkan yang wajib dulu. Kenapa? Bagi perempuan, apalagi yang sudah menikah, laksanakan saja wajib-wajib saja. Jangan yang sunnah. Kalau memang
sudah punya pasangan. Kenapa? Itu juga surga. Bukan hanya itu, nanti menjaga kehormatan keluarga, dia taat kepada suami, itu dapat surga. Karena ada kalimat obrolan seorang perempuan dengan Rasulullah, ya, kata Rasulullah, taat saja. Melaksanakan aja yang wajib-wajib saja. Kalau bagi akhwat yang sudah menikah, bagi yang belum, bagaimana kita mau persiapkan itu? Kalau tadi ya, kalau sholat malam banyak doa, jangan banyak ngobrol, banyak ngerumpi, nggak usah ngapain. Kalau dengerin kajian oke, tapi sambil zikir, sambil berdoa. Jadi manfaatin waktu yang maaf ya bagi para pecinta drakor, bukan berarti nggak boleh, tapi sedikit dikurangi. Kenapa? Karena nggak ada catatan pahalanya nanti ke akhirat kalau kita nontonnya di waktu Ramadan, sayang. Ini akan kebayang gini ya. Diilustrasikan itu benar-benar tamu secara fisik. Ada ya, ada tokoh nasional datang, kita malah nonton atau pegang HP itu kayaknya nggak menghormati banget. Pasti dia nggak senang, tamunya nggak senang, atau malah tidur. Padahal tamunya udah luar biasa, nyiapin. Padahal dia bawa berkah loh, bawa ampunan, bawa kemuliaan, bawa semua gitu. Yang tamu datang itu tamu mulia lah, sampai kalimatnya marhaban, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan yang mulia, yang bulan Ramadan. Gitu. Kalimatnya udah luar biasa. Nah, selain di sisi itu, kenapa ada orang yang maaf ya, aktivitas Ramadan itu minim berkualitas. Bagi yang masih punya orang tua, ziarah kepada orang tuanya. Ziarah itu kan kepada yang meninggal saja. Berkunjunglah kepada orang tua, meminta maaf lah seterusnya. Jangan nunggu nanti, kita nggak tahu. Minta doa kepada orang tua kita. Bisa jadi 95% suksesnya kita di Ramadan ini atas doa-doa mereka, atas derajat air mata mereka, atas ketulusan hati mereka mendoakan kita. Kalau yang masih ada. Kalau yang nggak ada, bagi akhwat kayaknya tidak dianjurkan untuk berziarah ya. Tapi kalau ada yang masih berziarah sih. Makanya orang-orang yang penting itu gitu. Kalau kita mau nyebut orang tamu agung, pasti kita nanya kepada ahlinya. Mereka itu lebih awal menghadapi Ramadan. Bisa jadi dia dapat Lailatul Qadar di beberapa tahun yang lalu. Nanya nih, ngobrol sama ustadz dan ustazah pada ahlinya. Ngobrol juga sama orang tua. Kita juga saring mana adat, mana bukan. Kalau dulu ya, masa kecil saya, itu dari tetangga ke tetangga bawa rantang makanan, itu dibagiin semuanya. Sambil bilang, saya dititipin kata-kata dari orang tua. Sampein ke tetangga kita, minta maaf kita sekeluarga. Ini ada makanan, mudah-mudahan diterima. Itu adat dulu. Mungkin baby boomer mungkin ya. Sekarang Genji nggak ada kayak gitu. Ya bisa jadi kayak gini, minta maaf ya. Gitu. Kalau ke adik-adik yang sedekat, jangan nunggu lebaran tuh. Gitu. Nanti dia bisa jadi orang tua kita, iya dek, bisa pinjam uang dulu nggak sih kan gitu. Ini kesempatan kita loh, ini Ramadan kita. Ini siapin, Bu. Nanti kalau andai orang tua kita udah uzur ya, nggak kerja lagi, dan dia nggak punya penghasilan, tanya, Bu, kalau ibu sama bapak makan itu berapa sih? Ditanggung. Dibandingkan kita harus bersedekah ke pinggir jalan, ke pengemis, itu yang dekat dulu. Gitu. Kenapa sedekahnya yunfikun? Infak itu ada dua, infak sunnah dan wajib. Wajib dan sunnah. Wajib itu orang tua kepada anak, kalau anaknya masih kecil, gitu. Kalau sunnah itu anak kepada orang tua, kalau orang tuanya mampu. Kalau nggak mampu, hukumnya wajib. Nah, di situ akan berlipat ganda. Allah akan melipat gandakan pahala. Jadi kita jangan materialistis. Wah, nanti kalau kita bersedekah, nanti diganti banyak uang. Enggak. Jangan itu orientasinya. Sayang kalau digantinya hanya di dunia. Digantinya di akhirat itu kekal. Kalau kita kan dalam surga, selamanya kita nggak akan pernah mati di surga nanti. Jadi, apalagi kalau butuh pujian. Terima kasih, wah, sampai di-upload ya. Kayaknya mudah-mudahan nggak kita mah nggak hubur yasya, cinta dengan pujian. Gitu. Sayang tuh. Makanya di sini salah satunya kalau tadi yang nggak bisa aktivitas ibadah ritual atau ibadah ubudiyah, sholat, ngaji dan sebagainya kan bisa zikir. Kalau
banyak banget zikirnya gitu. Kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampunan. Itu Imam Ahmad aja meriwayatkan semua doamu akan Allah kabulkan. Itu real itu. Hadis juga ada yang luar biasa. Imam Ahmad menyampaikan kepada istighfar, doa kamu akan dikabulkan. Istighfar saja kalimat astagfirullah. Tapi kan kita suka lupa ya. Mending scroll video deh gitu. Bukan nggak boleh tahu masalah kasus David dipukuli sama Mario, nggak boleh aja gitu. Tapi please hari ini kita nggak kepoin yang lain. Hari ini kita concern bagaimana ini Olimpiade. Kebayang ya, orang Olimpiade tadi balap lari ya, terus kepoin yang lain, perhatiin penonton, perhatiin peserta yang lain enggak. Kita kadang-kadang dia akan konsentrasi bagaimana dia berjuang sampai ke finish dengan maksimal. Itulah Olimpiade. Bukannya tadi kepoin yang lain, isengin yang lain, bahkan ngeprank yang lain. Please, untuk Ramadan kayaknya bukan kualitas yang maksimal. Tadi kalau kalian di sini ada yang bangun malam dengan bekerja, bertugas di lapangan, semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi kalian para pejuang yang mencari nafkah. Semoga Allah memberkahi dari hartanya, memberkahi dari setiap helaan nafas yang telah dilakukan. Semoga Allah memberikan kekuatan sampai selesai bulan Ramadan mendapatkan ampunan dan berkah, bahkan rahmat dari Allah. Gitu. Baik, alhamdulillah. Ya itu ya Kak Nadia, semoga nanti meskipun banyak di lapangan bisa tetap maksimal ibadahnya, puasanya, amin. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Eren. Ustadz mau tanya, kan memang bulan Ramadan tuh seperti yang di video tadi selalu jadi momen silaturahmi di waktu bukber itu ya. Sebenarnya bisa jadi pahala. Waktu bukber itu sebenarnya bisa jadi pahala kah jika memang waktu bukbernya itu tujuannya silaturahmi tanpa meninggalkan sholat? Maaf, ini agak maksa ya sepertinya biar bisa bukber, hehe. Ya kayaknya itu agenda wajib ya kalau Ramadan. Gimana nih Pak? Iya, bagus tuh kalau ada agenda begitu. Tapi tadi ya, yang wajibnya jangan ditinggalin. Terus memang tarawihnya gimana? Itu sunnah, tapi yang akan dinilai pahala wajib ketika di bulan Ramadan. Nah, terus apa yang melebihi apa supaya kualitas lebih baik? Ketika menceritakan hanya ngerumpi aja, hanya apalagi ngegibahin yang lain, please udah bilang kalian anak soim, saya sedang berpuasa. Karena puasa di sana bukan menahan lapar dan dahaga, tapi menjaga keseluruhannya. Jadi walaupun udah buka, masih puasa ya kamu? Iya, bukan berarti sudah buka boleh ngibahin dan gitu. Terus tahu waktu, udah isya nih. Kata panitia ini belum selesai. Kita jangan ikuti panitia yang akan menyengsarakan kita nanti di akhirat. Kalau kita memang kan bukan untuk silaturahim kan awalnya. Kita akan bertemu di sana. Kita akan ngobrol panjang lebar, tapi yang penting-penting aja gitu. Karena ini apa? Kita refleks karena udah kebiasaan kita ngobrolnya panjang lebar sana kemari, bahkan menceritakan aurat kita, bahkan menceritakan tadi aib-aib orang lain. Auzubillah. Itu kebablasan tuh bisa jadi. Nggak apa-apa, silakan berbuka. Bagus lagi kalau kalian rencana berbuka puasa bareng dengan alumni mana misalkan bareng sama anak yatim. Udah keren banget tuh. Minta doanya sama anak yatim. Nah, bisa jadi kan kita dalam satu waktu berapa doa yang akan mengalir kepada kita, padahal kita cuma doa satu kali. Padahal kita cuma interaksi beberapa orang, tapi doa itu mengalir kepada kita, kan kita nggak tahu ya. Makanya di sini juga bagi yang ada di sini jangan pelit kita ngedoain orang lain. Karena di situ doa-doa kita akan dijabah. Ngedoain orang lain 100% akan kembali kepada kita. Doa baik ataupun buruk. Ya kita lihat aja kes-kesan itu sama Allah, apalagi bulan Ramadan, tahu. Jangan pelit, ya Allah, berikanlah kami jalan yang kemudahan di dalam berjuang. Kenapa kita nggak pernah mendoakan kepada guru-guru? Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada guru-guru kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, bimbinglah mereka. Karena itu semudah itu. Ya Allah, berikanlah jodoh kepada saya. Nggak, jangan kayak gitu doang. Berikan jodoh juga bagi ikhwan akhwat yang lain, yang terbaik dan sebagainya. Gitu. Mudahkanlah mereka untuk merawat. Misalkan begitu. Jadi
bagi semua gitu. Kalau udah berkeluarga apalagi, ya Allah berikanlah saya uang banyak. Nggak usah. Kalau seorang istri bilangnya, ya Allah berikanlah keberkahan rezeki kepada suami kami, kepada suami saya gitu. Itu otomatis istri juga dapat, karena ada ketajaman. Lisan seorang perempuan itu tajam ketika sudah menikah. Kalau sebelum nikah biasa-biasa, udah nikah itu tajam. Doa kepada suaminya dan doa kepada anaknya. Nah, itu harus benar-benar dijaga. Oke ya, situ mungkin disiapin. Oke, ya jadi nggak apa-apa Kak Eren. Yang penting jangan ninggalin yang wajib Kak Eren. Terus Ya, paling nanti ini Kak Eren, kalau misalnya bukber undangannya jam 4, datangnya menjelang jam 6 aja. Di 2 jam banyak hibah. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini dari Firdaus. Ustadz maaf saya izin bertanya, atau mungkin lebih ke meminta nasihat. Bagaimana kiat-kiat atau tips-tips menjalani Ramadan di negeri mayoritas non-muslim? Oh ya, ini teman kita ini sedang di luar negeri ya, yang mayoritas non-muslim. Jadi mungkin bisa memberikan nasihatnya Pak Ustadz. Kalau boleh tahu negara mana? Di Taiwan ya? Oh, di Taiwan. Iya betul, Taiwan. Oh iya. Kalau saya berdoa semoga di sana ketemu dengan orang muslim lagi. Kenapa? Karena beberapa hal pertemuan dengan muslim itu akan memberikan kekuatan. Orang yang sendiri pasti pembimbingnya setan. Orang yang berjamaah maka akan dibimbing oleh malaikat mulhim untuk berikan ilham bagaimana langkah dalam berjuang dan beribadah di perjalanan di sana. Temukan, kalau nggak dapat muslim, ajak orang lain menjadi muslim. Karena muslim itu star, akan diterimanya aman. Karena kalimatnya begini, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum musliman. Ya orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah mati melainkan bersistem Islam. Nah, hidupan sistem Islam di sana, hidupan aturan Islam di sana, bahkan kita harus mengajarkan keislaman di sana. Nah, jangan ngerasa minoritas di sana, karena kalau di sana minoritasnya hanya status aja, itu nggak spesial. Tapi kalau Islam itu dianggap al-ghuraba atau asing, nah itu berbahagialah bagi mereka yang terasing. Kalimatnya kenapa? Karena di hadisnya Islam itu datang dianggap asing, nanti kelak kalian akan merasakan Islam itu akan merasa asing. Padahal di mayoritas Islam. Maka posisikan kita sebagai al-ghuraba. Al-ghuraba itu adalah orang yang terasing. Kenapa terasing? Kalau di surat 6 ayat 16 itu Islam itu anti mainstream, nggak ikut-ikutan. Kalau sekarang mereka ngegibahin, kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau itu topiknya ngabuburit, kita nggak usah ikut ngabuburit, ngapain? Habisin waktu, dan di sana juga melihat sesuatu yang bisa jadi bukan yang diharapkan. Nunggu maghrib itu bisa jadi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Bukan hanya di ruangan, boleh di luar ruangan, tapi jadikan ibadah. Apalagi di tempat non-muslim ya. Makanannya harus dijaga, pandangannya juga harus dijaga. Di mayoritas muslim aja di Indonesia agak sulit ya kita menjaga pandangan lawan jenis kan gitu. Nah, apalagi di sana yang di Taiwan itu mayoritas non-muslim. Jadi apa tipsnya? Tadi kalau memang di sana kita hidup minoritas bukan, tapi jadikan minoritas itu sebagai al-ghuraba, orang yang terasing. Terasingnya dianggap asing, bener. Kenapa? Karena kita juga gerak dakwah di sana. Kalau kita sendiri jangan mau sendiri, ibadah sendiri asal terbaik gitu. Terbaik itu nggak terbaik kalau hidup sendiri. Kalau mau ngajak orang lain memahami sistem Islam sehingga mereka menjalankannya, atau ketemu nyari ada nggak muslim di sana gitu. Karena kan nggak bisa ngelepasin diri. Nah, kalau kenapa begitu? Ini ujung-ujungnya ya, nauzubillah. Kalau di luar sana, ya suka ngasih tahu kalau teman-teman saya yang sekarang lagi di Jepang, karena teman kuliah saya ada juga di Jepang,
Saya bilang gini, kenapa harus ketemu sama orang muslim di sana? Kamu nggak tahu di sana meninggal, siapa yang ngurusnya? Nggak mungkin kalian dimakamkan. Seperti negara sana yang bisa jadi dibakar, bisa jadi tidak dimandikan. Itu gimana rasanya kalian? Kalau pas meninggal itu diurusnya sama kan kalau udah meninggal nggak punya rasa, enggak. Yang meninggal itu punya rasa, bahkan memandikannya harus hati-hati dan sebagainya. Namanya umulasara, memuliakan, menjaga aib, bahkan memandikan dengan baik-baik. Hati-hati. Maka temuin di sana. Kalau kita hari ini ada yang teman-teman yang dekat sama kita di Indonesia harus tahu siapa aja yang bisa memandikan kita. Kasih wasiat kepada mereka, kepada keluarga kita. Kan saya nanti kalau meninggal pengen diurusnya sama dia. Karena orang yang lain bisa jadi pas ketemu, maaf ya, saya lihat di rumah sakit sampai yang memandikan seorang pakai kaki. Memandikan terus kalau si kotorannya itu supaya nggak keluar lagi pakai kapas. Nauzubillah, pokoknya mah nggak tertib banget. Bukan saya menentang dengan memandikan ketika di rumah sakit, tapi orang rumah sakitnya sendiri nggak mungkin Pak, saya shift malam terus ada yang meninggal terus saya dibesokin nunggu teman yang datang, nggak bisa. Akhirnya saya memandikan sendiri. Kebayang tuh nggak ada yang melihat ya dengan caranya sendiri gitu. Padahal dia muslim, apalagi di sana gitu. Oke ya. Jadi kalau apa sih tipsnya di sana? Bukan hanya di Ramadan. Saya kasih tips. Dekati circle muslim di sana, kalau tidak bikinlah circle yang akhirnya banyak muslim di sana. Ya minimal jamaah tuh kan lebih dari 1, 2 itu jamaah. Ketemu ada bareng lah gitu. Bestinya gitu. Kalau Rasul itu sahabatnya gitu. Sama muslim kalau di mayoritas. Apa sih kita juga sistemnya yang ngejaganya kita sendiri. Nanti yang ngaturnya kita sendiri. Beda dengan aturan perusahaan, kalau perusahaannya ikuti. Karena itu sudah jadi aturan perusahaan. Bisa jadi kita berbukanya nanti karena waktu kerjanya juga masih kerja pada waktu buka atau terawih. Mungkin terawihnya jadi digeser. Tapi insya Allah Allah ngasih waktu, ngasih kesempatan. Karena apa? Karena jangan jadi alasan dimanapun kita berada, kondisi apapun kita berada, bukan hanya orang yang sukses nanti, orang yang dalam kesempitan akan memunculkan alasan-alasan kenapa dia nggak mau menjalankan Ramadan yang baik. Karena saya yakin mereka kenapa memunculkan alasan, karena dia menghindari bahkan tidak memperjuangkannya. Orang yang hebat itu orang yang mencari cara bagaimana bisa menjalankannya. Tapi orang yang pesimis, orang yang ya mereka yang punya mentalnya lembek, dia akan berusaha cari alasan. Gitu. Jangan cari alasan, tapi bagaimana cari cara kita berupaya ibadah di sana lebih baik. Dimanapun ya, bukan hanya di luar, tapi ya tadi khususnya yang di luar. Terima kasih. Gitu. Oke, jadi siap ya untuk teman kita Firdaus untuk menjalankan Ramadannya di negeri orang. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, oke. Baik, pertanyaan ini jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, untuk yang nanti belum dijawab, insya Allah nanti akan ada kesempatan yang lain. Jadi pertanyaan terakhir ini dari Dr. Nana. Dari Kak Nana, Ustadz maaf, bagaimana untuk Ramadan bagi seorang ibu? Oh, ini ibu-ibu ya. Waktu sangat cepat berlalu, menyiapkan sahur, buka, ngurus anak, rumah, suami, sudah habis waktunya. Untuk khatam Quran sungguh sulit. Mohon pencerahannya, Ustaz Yusuf. Masya Allah, tabarakallah. Bagi para ibu-ibu, khususnya ibu yang muda, udah lama senior sebagai ibu-ibu. Saya mewakili laki-laki, anak-anak, berterima kasih atas perjuangan seorang ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan anak-anak seorang laki-laki atau suami yang pernah menyakiti bahkan menyinggung perasaannya. Luar biasa ya ibu. Kalau ibu Nana tadi seorang ibu yang harus menyiapkan seluruhnya, Allah nggak mewajibkan baca Al-Quran kalau kewajiban seorang istri diabaikan. Karena surganya Allah berikan ada hanya tadi yang wajib-wajib saja, menjaga kehormatan keluarga, terus dia taat kepada suaminya, Allah akan sediakan surga. Bahkan surganya
boleh masuk surga mana saja. Kedelapan pintu surga Allah berikan kepada kalian, sang ibu yang ikhlas untuk menjalankan seorang perempuan. Memang itu takdir Allah. Sehingga ada gerakan dakwah pemurtadan bahkan penyesatan, yaitu feminisme, bahkan child free ya. Nah, di Islam luar biasa, bagaimana bisa mau mengandung itu bukan hal yang mudah, nggak mungkin tuh gitu. Karena kenapa laki-laki kayak mengandung, karena Allah tahu laki-laki itu nggak mungkin bisa, kalaupun iya gitu nggak mungkin menjalani tugasnya aja luar biasa, nggak pernah berhenti, 1 kali 24 jam itu nggak berhenti. Dari saya lihat ya, istri pertama, istri kedua sama itu dari jam 2 udah bangun, dia udah masak dan sebagainya. Kadang kalau belum nyetrika disetrikain, kadang sebelum tidur sampai dia ketiduran di tempat kerja, di tempat apa yang dia kerjakan, dan dia tidak, intinya di dalam hatinya berdoa. Jadi bagi ibu tipsnya ikhlas untuk menjalaninya tadi, manajemen pas ya. Manajemen pas itu kita menghadapi tadi ketidaksesuaian, misalkan anak atau pasangan yang tidak sesuai harapan, segera gitu, nanti di bulan Ramadan segera meminta ampunan kepada Allah bagi mereka yang menyakiti bahkan menyinggung perasaan seorang ibu. Tadi saya bilang ada kata-katanya tuh tajam buat suaminya, tajam juga buat anaknya. Maka baiklah kata-katanya harus dijaga, doanya harus dijaga. Terus ya tadi kalau hanya menghatapkan Al-Quran itu sebagian kecil. Tadi bahkan Rasulullah aja ngasih sarannya nggak usah melaksanain yang sunnah, laksanain aja yang wajib-wajib. Tapi kan baca Al-Quran wajib. Iya, tapi ada yang lebih wajib. Maka dari skala prioritas. Kan mungkin kita udah paham skala prioritas, mana penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, mungkin ada kriteria begitu, sehingga kita lebih harus memprioritaskan. Kadang di bulan Ramadan kita nggak ada ujungnya nih, udah nyiapin buat sahur, oke, bersih-bersih, beres-beres, siapin buat berangkat kerja, udah gitu nyiapin buat anak, nanti setelah nyiapin buat anak, nyiapin juga di siang harinya, beres-beres sebagainya, nanti sore menyambut dan sebagainya. Anda itu benar-benar seorang ibu rumah tangga, ya apalagi tadi kalau dokter kan berarti ada kerjaan yang di luar rumah tangga, ada yang memang itu wajib juga harus ditangani, kalau tidak ditangani ya bermasalah. Nah, saya sih berdoa sama Allah mudah-mudahan ibu sebagai dokter, sebagai istri, sebagai sebagai orang tua juga, mudah-mudahan Allah menguatkan bisa menyelesaikan dan apa yang harus dilakukan. Tadi kembali lagi prioritas, salah prioritasnya yang harus dikejar. Jadi kalau yang wajib, please, kalau kerasa keberatan nih sholat bagi ibu-ibu karena ada pipis dan sebagainya, saya kasih tips. Jadi katakan kepada diri kita, sholat itu mudah. Kalau memang segitu bisanya, maksimalin, tetap dilaksanakan. Ketika, maaf ya, kalau mukenanya nggak ada, kotor, pakai baju tertutup saja. Boleh, bahkan dulu tuh hanya pakai sarung, atas dan bawah. Itu bisa, jilbabnya juga pakai sarung, kayak ninja itu dulu. Dan dulu zaman dulu tuh begitu. Nah, kita bayangkan, bisa aja sholat. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa ke air tayamum, bagi ibu adalah tiangnya, ini adalah tonggaknya, tegaknya Islam di dalam jiwa seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu benar godaan banget. Nanti ada masa datang bulan, itu benar-benar bukan karena malas, karena mungkin bawaan hormonnya saya nggak paham sih, tapi tadi memaksimalkan aja kondisi apapun, maksimalin. Jadi tadi nggak ngejar harus hatam, bagus tuh kalau di ceramahnya ada menyiapkan bulan Ramadan dengan tadarus dan sebagainya. Itu bagi mereka yang mampu ya, maksudnya bagi mereka khususnya laki-laki, khususnya perempuan yang masih bisa mengendalikan hal-hal yang lain. Prioritaskan tadi sebagai begitu ya, prioritaskan dulu tugas wajib di keluarga. Kalau sama Allah butuh sholat saja dulu dan sedekahnya, kan itu nggak butuh waktu banyak. Gitu. Ya, oke. Semoga terjawab ya, Kak Nana, untuk pertanyaannya.
Oke, kayaknya kita cukupkan dulu ya, sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi nanti kita coba, akomodasi lah gimana supaya pertanyaan teman-teman itu terjawab yang belum terjawab. Alhamdulillah kayak gitu, harapannya juga teman-teman itu nggak puas sih, biar banyak belajar lagi. Ya, jadi kita kalau ada kesempatan belajar manfaatkan teman-teman. Jadi, mungkin nggak cukup ya kalau misalnya hanya dari booster kelas di Ramadanship bersama teman gue ini. Teman-teman bisa mencari yang lain. Tapi ya nanti buat, pertanyaan yang belum terjawab, kita coba untuk akomodasikan supaya bisa terjawab dengan media yang lain. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak Ustadz Rudi atas, pematerian, paparan, nasehat, wejangan, sharing ilmu dan sebagainya yang sudah disampaikan pada hari ini, sangat bermanfaat sekali kayak gitu ya. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak tips dari yang ibu-ibu, dari yang kerjanya di lapangan, dari yang bahkan di negeri minoritas, dari yang masih pingin bukber, ya saya juga ya, alhamdulillah gitu ya kita ada tips-tips kayak gitu. Dan intinya kalau dari yang kita pelajari bersama tadi, ya kita harus memaksimalkan ya. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan ini adalah tamu agung di mana segala sesuatunya harus dipersiapkan. Kita perlu pemanasan dan bahkan mungkin perlu biaya besar juga kayak gitu. Intinya maksimalkan mau bagaimanapun kondisi kita, efektifkan waktu, jangan sampai karena kesibukan-kesibukan kita sehingga kualitas kita itu seiring berjalannya Ramadan makin lama makin turun, kualitasnya makin turun atau bahkan interaksi sama Allah itu semakin berkurang. Itu jangan sampai kita terlewat kesempatan seperti itu. Karena memang Ramadan ini adalah waktunya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan doa Allah, mendapatkan ampunan, dan dikatakan bahkan dari hadis Rasulullah ya, rugi kalau kita itu sampai tidak mendapatkan ampunan usai Ramadan. Baiklah, untuk terakhir Pak Ustadz, mohon doanya untuk kita sebagai doa penutup. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir li mu'minina wal mu'minat, muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Semoga Allah mengampuni sampai Allah menyelamatkan kami di yaumil akhir. Allahumma gfirlah warhamha wa'fi wa'fu anha. Allahumma gfirlahum warhamhu wa'fi wa'fu anha. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa orang yang sudah meninggal, ampunilah kesalahan-kesalahannya, baik orang tua, bagi saudara, siapapun yang kami kenal, semoga Allah mengampuninya. Allahumma gfir lil mu'minina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami mana yang benar, mana yang salah, tunjukkanlah yang hak dan yang batil. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan hidayah dalam perjalanan kami. Berikanlah ilham untuk menjalankan ibadah kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah sesatkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini, wafatkan kami dalam keadaan muslim, dalam bersistem Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arin. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhum. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi semasa kecil. Ya Allah, maafkanlah bapak dan kami. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka yang masih ada, bahkan orang yang sudah tiada. Semoga Allah meringankan dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, berikan kebahagiaan, berikan rezeki yang melimpah berkah kepada orang tua kami. Bahagiakanlah dia. Jikalau hari ini adalah di bulan Sya'ban hari ini, semoga Allah mempertemukan kami dengan keluarga, berkahi kami, usia kami, bahkan orang tua kami. Jikalau hari ini adalah hari terakhir kami bertemu dengan orang tua kami, izinkanlah kami memeluk dan meminta maaf kepadanya. Untuk semoga Allah mengampuni dan memberikan kesempatan hal itu untuk bisa bertemu dengan kami. Ya Allah, kami titipkan doa kepada orang tua kami yang sudah tiada dan ampunan. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah menjadikan dia ahli surga.
Abdurrahman, saudara kami, Iwan Ahmad semuanya, yang kami kenal, semoga Allah ampuni, semoga Engkau jaga dimanapun dia berada, bimbing dengan hidayah, mendapatkan kebaikan di bulan Syawal sampai benar-benar kelak nanti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rafaina bil hisab. Ya Allah, selamatkanlah kami di yaumul hisab. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallu ijabah. Semoga engkau menjawab doa kami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Pematerian untuk pada malam hari ini kita sudah mendengarkan banyak sekali insight yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi booster ya buat teman-teman untuk menjalankan Ramadannya tahun ini, semoga menjadi Ramadan terbaik. Ayo, masih ada 20 atau 19 sih. 19 hari lagi lah ya kurang lebih untuk mempersiapkan Ramadan, teman-teman. Kita masih punya waktu untuk pemanasan. Baik, jadi maksimalkan. Oke. Baik, teman-teman, ada info ya, teman-teman, itu di grup udah di-share untuk survei kita minta feedback-nya seperti biasa. Jadi untuk perbaikan dari kepada kami juga bagaimana kayak gitu. Jadi kita harapkan teman-teman untuk segera mengisi feedback-nya. Nah, saya infokan lagi untuk Ramadan kali ini, di tahun ini insya Allah teman gue itu mengadakan 2 program utama, yaitu Ramadan booster kelas dan teman diskusi, di mana booster kelas itu nanti akan ada pematerian, sharing ilmu, kajian dari pemateri-pemateri yang teman gue pilih dan sesuai tema-tema yang sudah ada di player ya. Dan teman diskusi itu nanti kita akan membentuk circle di mana teman-teman di mana nanti teman-teman yang sudah men-set goal Ramadannya masing-masing akan ada teman untuk bisa diskusi atau saling menyemangati sehingga target Ramadannya itu tercapai. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga malam ini menjadi malam yang menjadi seperti saya sampaikan tadi ya, jadi booster supaya teman-teman itu semangat menyambut Ramadannya. Baik, akhir kata kita ucapkan alhamdulillah, hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim. Dan saya, Nufi, mewakili segenap kru teman gue yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak dan maaf kalau misalnya banyak yang gradet atau kurang berkenan, maaf juga karena kita sudah mau menyambut Ramadan. Dan terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jumat depan ya, Makasih. teman-teman. Terima kasih, Kak. Jazakallah Pak Rudi. Iya, bismillah, Pak. Jazakallah, Pak Terima kasih, Pak Rudi. Ustadz. Bayyaki. Oke, teman-teman.